kasih judul khotbah saya hari ini adalah sesuatu yang berharga. Ya. Nah saudara, saya boleh tanya enggak buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Adakah sesuatu yang berharga di hidup Anda hari ini? Jawab dalam hati aja. Enggak usah tanya-tanyaan kanan kiri, apa-apa nanti enggak selesai. Ya. Adakah sesuatu yang berharga di dalam hidup Anda? Dan bagi saya sih, menurut saya ya, pasti adalah. Kalau yang enggak ada itu mungkin ya ada, yang enggak ada mungkin ada. Ya apa bahasanya? Mungkin ada yang menjawab tidak ada itu mungkin ada. Loh kok bingung ya? Tapi ya memang kenyataannya gitu ya. Mungkin ada yang jawab tidak ada, mungkin sedikit orang di tempat ini. Tapi saya percaya pasti setiap kita pasti punya sesuatu yang berharga di dalam hidup kita. Entah itu seseorang yang kita sayangi, atau mungkin berupa benda, barang yang kita miliki, atau mungkin sesuatu yang kita bangga-banggakan adalah prestasi yang sudah kita capai selama ini. Ya, saya percaya minimal pasti satu yang ada dalam kehidupan setiap kita. Betul nggak? Tadi sudah ada yang jawab atau masih bingung dengan pertanyaan saya ada atau tidak ada gitu? Ya, mungkin ada yang bangga, ini loh handphone yang tak punya, yang paling canggih yang pernah aku beli. Bisa jadi, betul nggak? Bisa jadi, oh ini loh kendaraan yang paling tak bangga-banggakan. Ini aku beli dengan hasil keringatku beberapa tahun ini. Bisa jadi. Betul enggak? Ya. Dan pastilah buat saya kayak gini Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu punya sesuatu yang berharga di dalam kehidupan Bapak Ibu. Pasti dijaga, pasti dirawat, dipelihara sedemikian rupa supaya enggak rusak. Betul enggak? Kelihatannya masih kedinginan semua. Betul ya? Kalau kita punya sesuatu yang berharga, ya pasti kita jaga, kita rawat. Tujuannya supaya bukan nggak rusak sih. Kalau saya pribadi ya, supaya tujuannya itu bisa dipertontonkan kepada orang, dipamerkan bahasa Surabaya. Betul nggak? Itu jadi kebanggaan kita. Ini loh barang. Betul? Ngerti maksud saya? Ya kan? Bukan cuman supaya itu nggak rusak, tapi supaya kita ini bisa pamerkan kepada banyak orang karena itu adalah sesuatu yang berharga. Karena kita menghargai, artinya gini, kita ini punya tahu. Entah prestasi atau barang atau seseorang tadi. Itu nilai sesungguhnya bagi kita itu sangat penting, sangat berharga. Setuju dengan saya? Ya. Nah saya punya pertanyaan lagi, jawab dalam hati lagi ya. Jangan tanya-tanyaan kanan kiri, nanti gak selesai. Kalau Anda sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, pertanyaan saya, mengapa Anda kok mau mengikut Yesus? Tak kasih waktu, jawab dulu dalam hati sebelum saya ngomong lebih lanjut. Mengapa Anda kok mau mengikut Yesus? Atau saya sederhanakan aja ya, mengapa Anda kok percaya sih sama Tuhan? Kok mau pagi-pagi ini datang ibadah? Walaupun jalanan itu ya mungkin di sini nggak terasa karena di area mungkin bukan di pusat kota. Di pusat kota itu lagi bikin barbecue semua gitu kan. Ya kan rame dan lain sebagainya. Tapi Anda kok rela masih beribadah. Atau mungkin dalam kehidupan kita setiap hari kita rela berdoa, kita baca Alkitab. Kenapa Anda melakukan seperti itu? Sudah nemu jawabannya? Kalau belum enggak apa-apa, saya kasih waktu 10 menit. Supaya waktu saya juga berkurang gitu sambil saya berdoa. Sudah nemu? Kenapa Anda kok percaya, kok mau baca Alkitab, berdoa, kok datang ibadah? Ya. Sebelum saya tanya ini buat Bapak Ibu semua. Saya beberapa hari yang lalu sempat tanya ke beberapa member CG gitu kan. Jawabannya ada ya banyak sih, tapi saya kasih contoh 2 aja ya. Ada salah satunya ngomong kayak gini. Dia di tahun kira-kira 2000, ya anggap 10 tahun yang lalu lah. Ya. Dia itu mengalami sakit yang begitu parah, kanker. Ya. Dia nyebutkan bukan cuma satu loh sakitnya, kansernya itu. Ya, dia sebutkan yang ini stadium 2, yang ini stadium 3, yang ini stadium 4. Tak pikir ini kok borongan ini sakitnya ini. Di waktu yang sama dia ngomong ini kanker. Karena faktor genetik katanya kayak gitu. Ya. Di tahun itu ya 10 tahun yang lalu kemudian dia sampai harus berobat ke luar negeri. Dia berobat ke luar negeri karena dia juga bukan ngomong orang yang mampu gitu juga bukan. Dia berobat ke luar negeri, akhirnya tidak ada yang nemeni, dia ditemani adiknya sendiri, cuman sebentar habis gitu tinggal. Pokoknya sampai dia itu enggak bisa apa-apa karena begitu parahnya. Ya, dia sudah berpikiran gitu.
Ini saya nggak bisa cerita panjang lebarnya ya, nanti cuman cerita ini aja. Poinnya dia parah, ini waktunya saya sudah dipanggil pulang ke rumah Bapak maksudnya. Dia sudah berpikiran seperti itu. Sampai akhirnya pokoknya dokternya itu sudah angkat tangan, ya sudah angkat tangan. Singkat cerita dia pulang kembali ke Surabaya. Ya dia nggak cerita sih pengobatannya seperti apa. Sampai sekarang pun, ya, dia itu masih hidup dan kankernya sembuh. Ya, jangan tanya caranya gimana. Kalau nanti Bapak Ibu tanya, tak ketemuin orangnya, tanya sendiri aja. Karena saya tidak bisa cerita panjang. Poinnya dia gini, karena dia itu gampangannya gini, dalam tanda petik dia mengalami mujizat dari Tuhan. Ya, bahkan dia waktu dia kembali lagi ke rumah sakit yang sama, dokternya ingat loh, Bapak ini kan berapa puluh tahun lalu kok bisa sembuh, dokternya sendiri sampai kaget. Ya, poinnya dia ngomong gini, kan saya tadi ngomong kan, saya tanya kenapa sih kok mau percaya sama Tuhan, kok mau mengikut Yesus. Jawaban dia, saya simpulkan kayak gini, karena dia menerima jawaban doa dari apa yang dia doakan, khususnya sakitnya tadi. Ya. Satu lagi yang saya tanya, dia juga cerita kenapa dia jadi anak Tuhan kok sampai sekarang pun dia masih mengikut Tuhan. Jawabannya juga ending-endingnya gampang. Karena Tuhan selalu menjawab doanya. Karena Tuhan memberkati hidup setiap mereka. Ya kan? Nah saya tanya lagi, boleh Bapak Ibu? Ini pertanyaan yang paling sulit. Ya, jawab sendiri nanti di rumah. Ya, kalau ya Bapak Ibu ya bisa enggak tetap percaya sama Tuhan atau tetap bisa mengikuti Yesus kalau Bapak Ibu tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan? Mudeng maksud saya? Masih bangun? Kalau Bapak Ibu doanya enggak dijawab sama Tuhan, sudah bertahun-tahun. Mungkin yang cari jodoh, aduh Tuhan, sudah expired ini Tuhan. Kok gak dijawab-jawab? Masih percaya sama Tuhan? Atau Bapak Ibu sudah berdoa, bergumul, Tuhan lepaskan aku dari krisis ini. Ya, kok seolah-olah ini kutuk turunan ya kan. Nah, barusan soalnya kan viral ini kutuk turunan ini kan. Kok aku gak lolos. Kalau saya lebih suka khotbah berkat kenaikan daripada kutuk keturunan. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya kan berkat dari Tuhan. Kok aku gini-gini gak dijawab Tuhan. Apakah Anda tetap setia? Apakah Anda tetap percaya sama Tuhan? Ya kan? Saya pernah ngomong-ngomong waktu itu di mobil, perjalanan di mobil dengan salah satu jemaat juga member gitu kan. Dia cerita, hidupku ini baik-baik saja. Aku ini bukan orang yang nakal. Ya. Tapi kok rasanya Tuhan ini kok sentimen ya sama aku ya. Aku ini bahasa Surabaya kok dicing terus. Dicing itu apa ya? Kayak diincer terus sama Tuhan. Ya kan? Kerjaku loh aku ya jujur-jujur aja. Kok sering aku ditipu. Orang sing kerjanya gak jujur, sing sering nipu, malah diberkati Tuhan. Ada yang ngalami kayak gini? Coba tanya sama Tuhan. Kok gini sih Tuhan? Percaya gak dijawab sama Tuhan. Ada yang ngalami? Atau gak ngerti yang saya ngomong ini? Bapak Ibu gak pernah ngalami kayak gini? Ngomong panjang lebar saya ngomong kayak gini. Saya tanya ya, sorry. Saya tanya ya, saya ngomong sama dia. Kamu sama Ayub kira-kira kalau secara kerohanian, maksud saya gini, kalau ada kelas ya gitu, kamu sudah seperti Ayub belum? Saya tanya. Ya belum sih, masih jauh. Dia ngomong kayak gitu. Ngerti toh ceritanya Ayub? Ngerti ya kan, sebelum saya lebih lanjut gitu kan. Lah Ayub yang kayak gitu aja loh. Ngalami hal yang gak enak. Ya kan? Nah iya kok gitu. Ya aku ya gak bisa jawab, aku ya ngomong gitu kan. Ya tanya Tuhan, memang gak ada jawab. Kadang saya juga ngalami seperti itu. Lah ketika kita ngalami hal-hal seperti itu, apakah kita masih tetap bisa percaya sama Tuhan? Apakah Anda tetap mau mengikut Tuhan? Jawab sendiri. Ya, saya ajak buka ayat Alkitab Filipi 3 ayat yang ke-8. Filipi 3 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi, karena apa?
pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saya mau ngomong kayak gini Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang ada di dunia ini, kalau lewat ayat ini, tidak berharga karena pengenalan kita akan Kristus. Saya ulang ya, segala sesuatu yang ada di dunia tidak akan ada harganya dibanding pengenalan kita akan Kristus. Karena Kristuslah yang paling mulia. Rugi besar kalau kita tidak pernah mengenal Kristus. Ya. Dan Rasul Paulus sudah memberikan teladan bagi kita. Bahkan dia rela melepaskan semua yang pernah ada di dalam hidupnya. Ya, saya tidak lagi bahas Paulusnya, tapi dia melepaskan semuanya yang ada. Bahkan bukan cuma dilepas, Paulus ngomong itu adalah sampah. Demi apa? Demi memperoleh Kristus. Karena Kristuslah yang paling berharga di dalam hidupnya. Ya. Saya pinjam ayat ini karena saya mau cerita tentang seseorang yang kelihatan ditinggalkan segala sesuatunya yang bagi dia itu begitu berharga. Secara sebelum dia mengenal Tuhan, sebelum mengenal Kristus, bagi dia berharga. Tapi dia tinggalkan itu semuanya demi mendapatkan Kristus. Yaitu seorang yang namanya Musa. Ya, saya pinjam ayatnya Paulus, tapi saya mau cerita tentang Musa. Ya. Kenapa? Saya mau cerita dulu ya. Aduh, waktunya begitu cepat Bapak Ibu Saudara. Saudara Bapak Ibu bisa berdoa sama-sama supaya waktunya dihentikan gitu. Supaya saya punya waktu lebih. Karena belum masuk poinnya nomor 1. Ya kan? Saya mau cerita tentang Musa. Ya. Saya mau mulai dari kedua orang tua Musa. Ya. Mereka ini buat saya ya Bapak Ibu sudah lama mendengar tentang bagaimana Allah itu memilih bangsa Israel. Ya, dari semua bangsa yang ada di muka bumi ini untuk memberikan tanah perjanjian, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Ya. Mereka sudah dengar lama seperti itu bahkan bertahun-tahun, puluhan tahun. Tetapi untuk menunggu penggenapan janji Allah itu mereka harus menunggu dalam waktu yang sangat lama. Ya kan kita semua tahu mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. Ya. Sampai akhirnya singkat cerita lah ya, Musa lahir. Musa lahir pada waktu disembunyikan sampai usia 3 bulan. Musa ditaruh di keranjang, kemudian ditaruh di tepi sungai Nil untuk ya intinya supaya enggak dibunuh. Karena waktu itu terjadi pembunuhan buat bayi-bayi Israel. Ya. Dan kemudian bayi Musa ini ditemukan dan diangkat oleh putri Firaun. Ya. Tidak lama kemudian skip ceritanya ya, langsung besar aja. Musa membela bangsanya dan melarikan diri ke tanah Midian. Di situ dia akhirnya menikah sampai satu titik ketika Musa sedang mengembalakan kambing domba, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dari sinilah Musa mulai mengenal Tuhan. Ya, mulai mengenal Tuhan. Dan cerita selanjutnya adalah Tuhan menjadi satu-satunya yang paling berharga di dalam hidup Musa. Ya. Saya mau ada beberapa kebenaran, seperti biasa saya 3 poin, tapi 1 poin pertama ini buat Bapak Ibu Saudara. Saya mau ngomong kayak gini, kebenaran yang pertama adalah kalau Kristus adalah sesuatu, segala sesuatu di dunia ini tidak dapat menggantikan posisinya. Artinya Kristus yang paling berharga, kita harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus terlebih dahulu. Ya. Saya enggak tulis ayatnya di sini. Tapi kalau Bapak Ibu baca di Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 7. Itu adalah perjumpaan pertama kali Musa dengan Tuhan. Ya, bagaimana ketika dia mengembalakan kambing domba. Kemudian di situ dia melihat, itu kok semaknya menyala. Dia datang ya, di semak duri yang menyala itu. Kemudian dia ketemu Tuhan. Dan di situ Tuhan ngomong kan, Tuhan akan mengutus Musa. Musa masih ragu-ragu lagi. Kemudian Tuhan ngomong, itu ada tongkat itu, ambil. Tongkat itu jadi ular, betul ya? Jadi ular, kemudian Tuhan ngomong pegang lagi ekornya, jadi tongkat lagi. Tanda yang kedua, tangannya dimasukkan kantong kena kusta, dimasukkan kantong lagi sembuh. Itu perjumpaan pertama kali Allah dengan Musa. Ya. Kita memang tahu ceritanya seperti itu Bapak Ibu ya. Kita tidak lihat ke belakangnya kan cerita tentang kelahiran Musa. Detik ketika tadi yang saya katakan ketika Tuhan kasih
tanda kepada Musa lewat tongkat jadi ular, kemudian balik lagi jadi tongkat tangan yang kusta tadi. Detik itu kita tahu setelah itu Musa itu jadi percaya sama Tuhan. Betul nggak? Setuju dengan saya? Setuju? Kelihatannya masih kedinginan semua ini. Ya kan? Buat saya kok sesederhana itu Musa bisa percaya sama Tuhan. Ya. Mengapa tadi saya cerita dari awal tadi kedua orang tua Musa tadi waktu menyembunyikan dan lain sebagainya. Buat saya memang ketika Musa dia berada di semak belukar yang menyala itu adalah pertama kali dia face to face dengan Tuhan. Dia berjumpa, mengalami perjumpaan secara pribadi. Tetapi di sebelum-sebelumnya, ini menurut saya ya, orang tua Musa itu sudah pernah berbicara, sudah pernah mengenalkan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak enak, bangsa Mesir ini diperbudak. Orang tua Musa juga mempertanyakan kapan katanya kita akan masuk tanah perjanjian. Tapi orang tua Musa selalu mengajarkan kepada Musa bahwa ada Allah yang hidup, yang menjanjikan suatu saat kita akan masuk ke tanah perjanjian, masuk ke Kanaan. Nangkep maksud saya? Sampai sini nangkep? Memang di sini Musa pertama kali dia mengalami, tetapi sebelumnya orang tua Musa itu mengenalkan yang paling berharga itu adalah pengenalan akan Kristus. Yang paling berharga itu adalah Tuhan sendiri. Dan orang tua Musa ini pegang ini. Bahkan kalau kita tahu kan, kalau kita baca waktu Musa masih bayi, ya kan putri Firaun ngomong kan sama kakaknya Musa, tolong panggilkan seseorang yang untuk bisa memberikan susu kepada Musa, dipanggilkan ibunya, betul ya? Artinya buat saya mulai dari kecil pun secara nggak langsung Musa itu diajarkan oleh orang tuanya. Sesuatu yang paling berharga adalah Kristus, pengenalan akan Kristus. Maksud saya kayak gini Bapak Ibu. Sebelum saya lanjutkan gini, saya mau kasih contoh dulu aja ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu awal tadi kan saya tanyakan ada sesuatu yang berharga enggak? Saya pernah suatu ketika ngobrol-ngobrol sama teman saya. Lagi membicarakan, misalnya saya ngomong-ngomong sama siapa? Sama Anton gitu aja ya. Lagi membicarakan si siapa? Si Benny gitu aja ya. Benny itu agak nggak masuk akal. Ya. Dia itu sukanya, anggap aja dia sukanya olahraga badminton. Dia beli raket itu loh. Harganya 10 juta, 20 juta. Coba, kalau Pak Joni mau beli raket 20 juta, nggak mau. Kenapa? Hah? Oh nggak bisa badminton soalnya. Kalaupun dia bisa badminton, belum tentu dia mau beli raket 10 atau 20 juta. Oh raket nyamuk, kemahalan kalau beli raket nyamuk 20 juta. Beli di saya aja enggak apa-apa, beli yang banyak. Ya, saya waktu itu ngomongin, agak mungkin ya dia, iya yes. Tapi poinnya di tengah-tengah pembicaraan kita ngomong. Nah itu bagi dia ketika dia keluarkan uang seperti itu, nilai sesungguhnya tadi. Dia berani beli karena dia passionnya itu berharga, dia rela korbankan itu semua. Kayak ayat tadi itu loh, segala sesuatu dianggap, ya saya nggak ngomong segala semuanya sampai ya dalam hal ini, tapi semua nggak berharga karena dia maunya ini. Ya, bahkan teman yang ini ngomong sama saya gini, coba, ayo kamu sendiri, kamu senengannya apa? Ya kan? Ya dia tahu kesenangan saya apa gitu kan. Ya. Poin saya gini, sebelum teman yang si Benny tadi beli raket atau bapak ibu beli sesuatu yang menurut bapak ibu berharga, apakah mendadak atau pokoknya aku pengen beli langsung beli raket gitu harga mahal, kayak gitu? Ngerti maksud saya? Atau ketika bapak ibu pengen beli handphone, beli mobil, pokoknya aku pengen punya mobil, sembarangan, mobil apa ya tak beli, pokok duitku sak cukup ini. Apakah kayak gitu? Atau enggak ngerti pertanyaan saya? Kok kelihatannya diam semua. Saya percaya ketika bapak ibu atau si Benny tadi beli raket itu yang dengan harga mahal, enggak tiba-tiba dia beli raket itu, pasti dia survei dulu. Betul enggak? Pasti dia pengen yang sesuai dengan apa yang dia mau.
daripada saya ngomong raket kan lebih susah ya, mobil aja gitu misalnya. Ya kan? Uangku cukupnya segini. Aku pengen mobil yang kayak gini. Pasti pengen pengen mengenali spesifikasinya supaya kita dapat yang terbaik. Nangkep maksud saya? Sama ayat tadi Filipi tadi, ya kan? Segala sesuatu dianggap sampah, nggak berharga ketika engkau tahu, ketika engkau kenal Tuhan kita. Amin. Dan ketika engkau kenal, nggak ujuk-ujuk Anda kenal, sama seperti Musa tadi mengalami dia dari hal yang diceritakan oleh orang tuanya, sampai akhirnya di Keluaran pasal 4 itu ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia yakin ketika Tuhan kasih tanda. Poin saya di nomor 1 ini tadi kan saya ngomong perjumpaan secara pribadi. Sebelum kita mengenal Allah kita, ya, Anda harus mengalami perjumpaan secara pribadi. Baru Anda nanti tahu bahwa Kristus itu yang paling berharga di dalam kehidupan setiap kita. Tidak dapat digantikan oleh siapapun dan apapun dalam kehidupan setiap kita. Amin. Kalau kita semua tidak pernah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, ya, saya percaya ketika kita mengalami sesuatu mungkin doa kita nggak dijawab. Saya sering ngomong kan ketika saya berbicara kepada seseorang ataupun mungkin di mimbar. Kita ini kalau jadi anak Tuhan, awal-awal kita bertobat, cepat doa kita dijawab sama Tuhan. Betul nggak? Minta apa dijawab. Semakin kita dewasa, doa berulang kali kok gak dijawab. Ya kan dari mimbar cuma ngomong waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nyanyi itu terus saya. Kok gak dijawab-jawab. Ya. Ketika itu terjadi dalam kehidupan setiap kita, kalau kita tidak mengalami perjumpaan secara pribadi, kita tidak mengenal Allah kita dengan baik, saya percaya akan gugur iman kita. Enggak gampang loh Bapak Ibu Saudara. Saya enggak ngomong gini terus jadi anak Tuhan orang Kristen itu terus ujung-ujungnya selalu enggak enak. Bukan ngomong masalah enak enggak enak. Pasti kita ngalami yang enak-enak juga ada, yang enggak enak juga ada. Tetapi ketika kita ada di seperti ini, kita enggak akan pernah bisa ngomong Yesus itu adalah sesuatu yang berharga dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita enggak pernah kenal dia dengan baik. Seberapa kita kenal Allah kita, seperti itu jugalah kita percaya kepadanya. Amin. Ya. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita percaya kepada dia. Dan itu butuh bukan perjumpaan pribadi pertama kali. Butuh sering, intens, berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan. Karena semakin kita mengenal dia, semakin kita mempercayainya. Amin. Dan banyak dari kita, tadi di awal tadi saya ngomong percaya kepada Allah. Mungkin karena berkat-berkat materi yang kita peroleh darinya. Atau doa-doa kita yang dijawab. Misal, kalau Anda kehilangan kesehatan atau pekerjaan atau mungkin kehilangan anak-anak kita seperti Ayub. Atau kita kehilangan segala sesuatu yang kita senangi. Apakah Anda masih tetap percaya sama Tuhan? Atau Anda malah mengutukinya? Saya ngomong ini, semakin kita mengenal Allah. Bahkan di masa suram pun kita tetap mempercayai Tuhan. Amin. Amin. Ya. Ini masih poin nomor 1 Bapak Ibu Saudara. Saya sudah dikasih merah gitu kan. Dan saya enggak mau melanggar karena buat saya orang yang bisa on time itu orang yang bisa dipercaya. Ya. Saya enggak mau, saya yakin poin nomor 2, 3 enggak selesai pasti ya. Tapi saya tetap masih nomor 1. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat di di media sosial atau di YouTube dan lain sebagainya, Bapak Ibu akan ketemu seorang yang namanya Horatio Spafford, ya. Itu yang menciptakan himne It Is Well With My Soul. Ya. It is well with my soul. Ya. Ketika saya baca ini, Bapak Ibu, dia adalah seorang penginjil. Dia yang kehilangan seluruh keluarganya di dalam sebuah kecelakaan kapal. Ya, ketika ia sedang melakukan perjalanan bisnis ke Eropa, ya, sementara keluarganya, istri dan 4 orang anaknya berlayar menuju ke Amerika dan kapalnya tenggelam di lautan Atlantik. Ya, tentunya ya pasti meninggal.
Coba kalau Bapak Ibu Saudara bayangkan Bapak Ibu adalah si Horatius Spafford ini. Ya, saya bisa merasakan Bapak Ibu Saudara. Karena saya ini kadang, saya harus jujur ya karena di mimbar gitu kan. Kadang saya ini juga sering komplain sama Tuhan. Kok aku terus sih Tuhan sih gak enak gini. Kan ada Pastor Antoni Tuhan. Mau aku kasih yang enak yang gak enak Pastor Antoni gitu loh. Kok selalu aku ada apa? Dan Tuhan gak pernah jawab. Jangan urusi Pastor Antoni, Tuhan juga gak jawab gitu sih. Ya. Makanya di satu sisi saya ini selalu belajar mengucap syukur. Saya gak ngomong gini ngajarin Bapak Ibu Saudara untuk ini loh ya, menggerutu sama Tuhan loh, enggak. Ya, saya bisa bayangkan, saya belum mengalami seperti yang Horatio ini. Ya. Tapi ketika dia bisa ciptakan lagu itu, it is well with my soul. Dia mempercayakan hidupnya di tengah-tengah dia kehilangan. Di tengah-tengah kehancurannya, di tengah-tengah masa suram, dia tetap mempercayai Tuhan. Bahkan dia menemukan kekuatan untuk memuji Tuhan. Enggak gampang loh. Ya. Makanya tadi saya ngomong, sebelum kita percaya Tuhan, kenalilah Tuhan. Karena dia lebih utama dari segala sesuatu yang kita punya. Ya. Saya tulis kayak gini di PPT saya yang di akhir. Poin nomor 1, di tengah keputusasaan dan ketidakpastian di dalam hidup. Pengenalan kita akan Allah membuat kita mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Allah. Ya. Di tengah mungkin saudara ada di masa yang paling gak enak sekalipun. Saya gak tahu apa itu. Ya kan? Mungkin mulai bingung, mulai putus asa, mulai khawatir. Karena ada yang ketidakpastian di dalam hidup Anda. Kita tidak enak loh kalau hidup dalam ketidakpastian. Kita kan pengennya sesuatu yang pasti-pasti aja kan. Pengen segala sesuatu kita pastikan baik dan lain sebagainya. Ya. Dan itu yang membuat kita ini semakin mengenal Allah. Yang membuat kita ini juga semakin mempercayai hidup kita di tangan Allah. Amin. Mulai dari mana? Mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Itu sama seperti tadi saya ngomong loh Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara mau beli barang, pasti kenali barangnya dulu baru dibeli. Betul enggak? Ada yang beli tiba-tiba, duitku akeh wis, tak beli ya itu. Ada? Ada? Saya ikut belanja dengan Bapak Ibu kalau ada yang enggak gitu. Sekalian saya nunut gitu kan. Enggak ada pasti. Betul kan? Pasti kita kenali dulu. Sama. Kita enggak akan pernah percaya kepada Tuhan kalau kita enggak kenal Dia dengan baik. Amin. Kalau kita kenal Dia dengan baik, mungkin kondisi kita sedang baik-baik saja, atau mungkin kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Kita akan tahu Yesus adalah yang paling berharga di dalam kehidupan setiap kita. Enggak mudah ngomongnya Bapak Ibu. Dan itu perlu dibuktikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan saya berdoa buat kita semua. Ya. Suatu saat, kalaupun saya enggak doain Bapak Ibu ini ya, maksudnya hal-hal yang tidak baik. Tapi ketika kita ada di dalam situasi seperti itu, kita tetap mempercayai Dia. Karena kita kenal Dia. Amin. Sedikit aja, biar Bapak Ibu Saudara tentang Musa ini tadi. Dalam kehidupan Musa, poin saya yang kedua sih sebetulnya sederhana. Tidak ada kata menyesal. Ya. Musa tidak pernah menyesali ketika dia harus mengenal Tuhan. Ketika dia harus berjalan dengan Tuhan, dia tidak pernah menyesal. Di kitab Ibrani dikatakan Ibrani 11 mulai ayatnya saya lupa 24 kalau nggak salah 24 sampai 28. Ya. Musa itu tinggalkan semuanya. Musa anggap segala sesuatu yang pencapaian yang ada dalam hidupnya itu sampah. Musa ini kurang apa coba? Buat saya ya, Musa ini adalah pangeran Mesir karena dia putri Firaun. Betul nggak? Dia adalah salah satu pembesar di Mesir. Ya, dia punya jabatan, dia punya posisi yang tinggi.
Dia punya hartanya yaitu Mesir. Kok kenapa? Coba kalau Bapak Ibu Saudara bayangkan sebentar aja. Ketika Bapak Ibu Saudara sebagai Musa waktu masih hidup di Mesir. Terus kok mau tiba-tiba dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Hidup bersama dengan bangsa Israel waktu itu masih diperbudak. Kan lebih enak di sini. Betul nggak? Aku punya jabatan, aku punya reputasi. Harta aku punya, Mesir ini ya punya aku. Bener nggak? Musa kan nggak diusir kan sebelumnya. Betul nggak? Tapi dia rela tinggalkan itu semua. Bahkan dia rela, firman Tuhan di Ibrani ngomong dia rela tinggalkan putri Firaun. Buat saya kenapa kok ditulis dia rela meninggalkan putri Firaun? Karena putri Firaun bagi Musa dia adalah ibunya. Bagi Musa dia adalah mamanya. Betul nggak? Dia dari kecil loh yang ngasuh putri Firaun. Dia tinggalkan itu semua, dia anggap sampah. Dan dia tidak pernah menyesalinya. Nggak mudah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dalam kondisi baik-baik saja diberkati Tuhan, ya kan, harta melimpah, tiba-tiba Tuhan panggil tinggalkan itu semua. Tinggalkan itu semua, ikut aku. Kalau enggak punya apa-apa gampang. Betul enggak? Tapi ketika posisinya seperti Musa ini tadi ketika dipanggil Tuhan, jauh lebih susah, percayalah saya. Atau mungkin Bapak Ibu pernah mengalami seperti ini. Tapi kita tidak pernah lihat kata dari firman Tuhan kita baca Musa menyesal, enggak pernah. Karena dia tahu Yesus yang paling berharga di dalam hidupnya. Tidak ada kata penyesalan. Amin. Saya berdoa ketika Bapak Ibu Saudara, saya percaya sebagian besar di sini semua sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itu adalah harta yang paling berharga di dalam kehidupan setiap kita. Jangan pernah engkau menyesalinya. Apapun situasi dan kondisi Anda, percayalah dia tidak dapat digantikan oleh siapapun dan apapun di dalam kehidupan setiap kita. Amin.